Hari ini kita akan melihat bagaimana peran para tokoh gereja mula-mula bukan hanya membentuk jauh Kristen, tetapi juga mewariskan pola pendidikan iman yang masih membawa kita hingga sekarang. Bersama saya ada tiga langsung dari 12 di sini. Yang pertama ada Yoksan Sike, Neo, Tony. Oke, pertanyaan pertama kepada Yoksan. Banyak orang sering mendengar nama seperti Yostinus, Ambrosius atau Athanasius, tapi tidak selalu memahami peran mereka. Kalau harus memilih salah satu tokoh menurut Anda yang paling penting siapa dan kenapa? Ya, baik, kalau menurut saya yaitu kalau bicara tentang pendidikan yaitu saya sering merujuk pada Agustinus karena tulisan-tulisannya bukan hanya teologis tapi juga pedagogis. Mengapa? Karena dia memikirkan bagaimana manusia belajar, bagaimana iman bertumbuh dan peran kehendak dalam mendidik pendidikan rohani. Tapi bukankah Agustinus juga perlu kontroversi? Misalnya soal katanya tentang dosa asal, apakah itu membuatnya problematis sebagai figur pendidik? Ya, tentu, karena itu letak menariknya. Justru karena pemikirannya kompleks, kita bisa belajar kritis. Tapi warisannya bukan, mohon maaf, tapi warisannya bukan untuk ditelan mentah, tapi ditimbang. Terima kasih. Saudara Tiger, warisan seperti apa yang menurut Anda paling signifikan dari para guru gereja bagi pendidikan iman kita sekarang? Ya, yang paling penting adalah komitmen mereka pada kebenaran dan pembentukan karakter. Misalnya, Masjid Agung menekankan disiplin rohani, Gregorius dan Lasianus mengajarkan integrasi antara hidup luar dan studi. Ini memberikan fondasi bahwa pendidikan iman bukan hanya soal pengetahuan tetapi transformasi hidup. Tetapi banyak gereja hari ini justru menekankan aspek praktis atau aktivitas, bukan di dalam doktrin. Menurut Anda, apakah doktrin masih relevan bagi generasi yang serba cepat? Relevan, bahkan sangat relevan. Doktrin yang dipahami dengan benar membantu generasi muda mengerti mengapa mereka percaya, bukan sekedar apa yang harus dilakukan. Misalnya bukan doktrinnya, tapi cara kita melakukannya. Yusuf, Anda bekerja langsung dengan remaja. Jujur saja, apakah para guru gereja yang hidup di sebelum tahun baru itu masih punya makna bagi diri? Kalau saya begitu, misalnya memang jauh, tetapi nilai-nilai yang mereka perjuangkan itu sangat relevan. Ketekunan mencari kebenaran, keberanian melakukan budaya, spiritualitas yang mendalam. Remaja hari ini sebenarnya haus akan makna dan para bapak gereja menawarkan kedalaman itu. Tapi apakah remaja benar-benar tertarik? Atau kita yang proyeksi harapan kita, apakah ini terlalu muluk? Kalau menurut saya akui penyesuaian harus relevan. Remaja akan tertarik membaca buku Yesus begitu saja, namun ketika isu identitas kecemasan atau tujuan hidup muncul, pemikiran Agustinus atau Ambrosius bisa sangat menolong asal dibahas melalui konteks dan bahasa mereka masing-masing. Kali ini saya akan memancing perdebatan sedikit. Menurut Anda bertiga, apa risiko terbesar jika gereja modern menguraikan warisan para guru gereja? Mungkin saudara yang sama tahu. Baik, kalau saya kita akan kehilangan sejarah. Tanpa itu, iman mudah digeser oleh tren dan ideologi baru. Dan tidak ideologis, pendidikan iman bisa dangkal dan emosional tanpa aturan. Kalau menurut saya, risikonya adalah kehilangan jabatan antara iman dan pertumbuhan nyata generasi muda. Padahal warisan itu punya banyak jawaban yang penting. Baik, tapi apakah mungkin kita justru terlalu bergantung pada tradisi kuno sehingga lupa potensi ini? Baik, kalau menurut saya itu selalu menjadi bahaya karena tradisi bukan berhalang, melainkan tradisi adalah
sumber yang harus ditafsir ulang secara bertanggung jawab. Saya setuju. Tradisi harus menjadi fondasi bukan sumber. Menurut saya, tugas pendidik di sini adalah menerjemahkan bukan berbagi. Oke, sebelum itu mengakhiri podcast ini, saya ingin meminta karena masing maksudnya apa satu pelajaran yang paling penting dan para pekerja untuk pendidikan iman. Baik, kalau dari saya bahwa iman yang kokoh selalu lahir dari pergumulan intelektual yang betul. Menurut saya, bahkan pendidikan iman harus dibentuk watak, bukan hanya memberikan informasi. Kalau menurut saya, bahkan iman yang mendalam tetap relevan bagi generasi apapun, asal dan diajarkan dengan baik dan bijak. Oke, terima kasih untuk percakapan yang menarik dan saya ini. Semoga para